Happy Minggu ceria, sahabat cuan. Misalnya akun Master Signal sudah teraktivasi. Lalu di dompet spot Binance sudah siap dana USDT untuk modal tradingnya. Kedua akun Master Signal maupun Binance sudah ter-API binding, sudah terkoneksi, sudah terhubung. Signal settingnya sudah, semuanya sudah. Lalu kapan nih mulai profit? Nah, kapan mulai menerima profit? Oke. Mungkin seperti ini ya sederhananya. Sinyal-sinyal ini contohnya seperti koin AP, koin EOS ya, BCH contoh ya. Di sini ada 16 order terbuka ya. Itu datang secara otomatis, yang mana sinyal ini datang dia sudah melakukan, sudah terverifikasi sebelumnya, sudah disortir istilahnya oleh tim analis yang profesional di balik dari Master Signal Bitbox ini. Nah, begitu nampak sinyal di layar sinyal Master Signal Bitbox ini tradingnya sudah berjalan di pasar spot Binance. Jadi koin-koin ini sebenarnya adanya di dompet spot Binance, ya, bukan di Master Signal. Master Signal hanya menampakkan begini saja. Nah, jadi di riwayat order beli terus riwayat perdagangan itu terlihat semua di Binance, gitu kan, di Binance. Nah, itu semua terjadi secara otomatis. Pengguna tidak perlu ngapa-ngapain nih, gitu kan, semuanya nih otomatis. Nah, lalu kita lihat, bisa melihat rincian contohnya di sini di Binance lebih rinci lagi, gitu kan, di riwayat perdagangan. Nah, contohnya di sini nih, di transaction ini kita bisa klik, ya kan. Nah, kita lihat sekarang contoh ini ada koin AXS ya. Ini terjual jam 2 subuh ya, jam 2 lebih 6 menit 50 detik. Kita klik aja untuk melihat rincinya. Oke. Kapan ini sinyal ini datang? Nah, ini di sini ada order ID segala macam ya. Riwayat pembeliannya begini nih. Ini terjadinya di Binance teman-teman ya. Di sini hanya menampilkan saja. Dia terbeli ternyata tanggal 1 April kemarin ya, jam 16.59 lebih 18 detik ya. Pembelian AXS di harga 8,34 dolar. Terbeli senilai 50 USDT ya, kurang lebih ya 50 USDT. Fill quantity ini lihat mendapatkan dengan 50 USDT itu mendapatkan 5,99 koin AXS, gitu kan. Lalu terjualnya kapan? Profitnya kapan dia untuk koin AXS ini? Ternyata dia terjual hari ini tanggal 2 April ya, jam 2 subuh, jam 2 6 menit 50 detik ya. Statusnya komplit ya. Terjual di harga 8,44 dolar. Jadi beli di harga 8,34, terjual di harga 8,44 dolar. Semua koin AX-nya terjual ya, 5,99 koin ini semua terjual. Terjual dapat untung 0,556 dolar ya. Jadi beli di 50 dolaran ya kan. Terjualnya dapat USDT-nya di 50,55. Nah, Matic juga sama, Akro, AP lagi, AXS lagi seperti itu ya. Nah, ini kan yang penjualan yang tanggal 1, tanggal 2 ini ada Matic ya, ada Matic ini. Gitu. Jadi sama, semuanya sama, teman-teman. Jadi teman-teman sahabat cuan, untuk tanggal hari ini misalkan tanggal 2 April ya 2023, koin yang sudah profit itu dari dua sinyal ya, koin AXS dan koin Matic ya. Ini kejadiannya persis sama ya, di perdagangan Binance itu persis sama ya kan. Nah, berarti dia sudah terjual, sudah jadi USDT kan. Nah, untuk Akro misalkan contoh ini AP dan AXS ini terjadi penjualannya di tanggal 1. Nah, pertanyaannya begini, apakah setiap orang nanti akan sama persis penjualannya, cuma 3 koin gitu kan, 2 koin dan lain sebagainya? Belum tentu teman-teman. Itu kembali lagi ke modal, karena trading itu kan probabilitas ya, kemungkinan. Jadi dalam artian begini, apabila modal kita banyak, yang kita tradingkan itu banyak sinyal ya, kemungkinan profitnya juga lebih banyak sinyal yang lebih banyak barang yang diperdagangkan, lebih banyak kripto yang diperdagangkan kan ya. Kemungkinan saya misalkan trade cuman 5 sinyal contoh saja. Terus ternyata ada yang trade 20 sinyal lah. Ternyata yang 20 sinyal itu dia dapat macam-macam koin gitu kan. Dia sudah terjual 7, saya terjual baru 1. Bisa saja seperti itu teman-teman. Jadi trading itu adalah probabilitas di mana profit atau cuan itu tergantung atau berbanding lurus dengan modal yang ada. Kalau modalnya kita banyak sinyal yang kita bisa terima. Karena di dompet di pasar spot Binance itu ada lebih dari 200 jenis kripto pasangan dagang USDT teman-teman ya.
karena modalnya bentuk USDT, berarti yang pasangan dagang USDT. Nah, itu kita bisa menerima sinyal dari koin-koin tersebut, tentunya sinyal yang memang sudah berdasarkan analisa teknikal dan pemahaman fundamental dari tim analis, sudah terverifikasi teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu di sini teman-teman melihat nih, misalkan contoh nih, ada tanggal 31 Maret nih. CTXC ya, CTXC ini dia terjual jam 19.39. Kenapa kok tulisannya ada cut sell? Kalau di sini kan komplit terus di sini tulisannya cut sell. Nah, teman-teman begini ya. Dari target harga itu ya, target harga itu misalkan target harga jual ya, target profit misalkan 1,3% gitu. Nah, ternyata ada analisa dari tim analis. Jadi pada saat dia mengeluarkan sinyal itu, dia tidak serta-merta lepas begitu saja. Dia pantau terus pergerakan dari koin-koin yang sinyal-sinyal dari koin yang didistribusikan ke pengguna master sinyal di seluruh dunia. Dipantau semuanya, gitu kan? Sinyal yang dikeluarkan itu dipantau. Ternyata ada analisa CTXC ini, begitu dia kesentuh target harga jualnya, dia akan langsung longsor. Jadi dia harus dijual di harga pasar. Nah, jadi pada kondisi target harga jualnya itu sudah kesentuh teman-teman, misalkan target harga jualnya profit di 1,3% gitu misalkan, ya kan, atau 1,2% gitu misal, atau 1,27% gitu targetnya. Nah, ada yang kebagian volume ya, volume jual di Binance ya untuk koin tersebut di harga itu gitu. Tapi yang tidak kebagian volume, karena kan kalau dibuka di perdagangan Binance kan ada volume beli di harga sekian yang berjalan itu kan, volume jual yang sekian gitu kan. Nah, jadi kalau di harga tersebut tidak terbagi volume, tidak kebagian volume kita ya, volume jual, karena analisa dari tim analis dia akan segera longsor, dia harus dijual di harga pasar, teman-teman. Jadi ada akun-akun orang pengguna master signal Bitbox yang profitnya persis sesuai target. Ada yang nggak sesuai. Jadi ini contohnya terjual dia di harga pasar dengan profit cuma 1,0801%. Ya, jadi profitnya cuma $0,54. Ya, harusnya di atas 0,6 gitu kan. Jadi dia profitnya segini. Tetap profit, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi tapi ternyata dia tiba-tiba longsornya cepet nih, hitungannya tuh detik, begitu dia kesentuh harga jebret ya kan, mungkin melewati sedikit langsung longsornya sangat cepat sekali kan, bisa jadi seperti itu teman-teman ya di market ya pergerakannya, karena kripto kan apalagi altcoin itu kan volatilnya tinggi ya, pergerakan naik turunnya cepat ya gitu kan, perubahan harganya cepat. Jadi begitu dia ada perintah jual harga pasar, nah ternyata longsornya cepat. Bisa jadi ada juga yang kalau misalkan di akun ini itu kan profit 1,08 ya, misalkan target profit dia misalkan 1,27. Ada yang dapat profit 1,27%, ada yang dapat profit 1,08, ada juga yang mungkin yang 0,5 sekian, 0,6 sekian persen profitnya. Ada juga gitu. Bahkan terkadang nih teman-teman ya, ada juga yang dia nggak profit, dia cut sell itu karena nggak profit, bukan cut loss teman-teman. Kalau cut loss itu berarti memang udah nyata-nyata dia itu sejak terbeli harga bergerak turun, floating minus misalkan, floating loss misalkan di minusnya lebih dari 10%, minusnya lebih dari 15%, minusnya lebih 20%. Nah, itu dijual rugi gitu. Dijual gitu. Berarti udah nyata sekian itu minusnya, ruginya sekian, sejumlah penurunan PNL gitu kan. Tetapi kalau cut sell ini tidak, teman-teman. Karena dia naik harganya sesuai mencapai target harga profit, tetapi ada analisa dia akan langsung longsor sehingga dia harus dijual di harga pasar. Jadi sedapat volume perdagangan, pokoknya langsung jual di harga pasar. Jadi kan user daripada master signal Bitbox ini kan banyak ya di seluruh dunia ya. Jadi beda-beda hasilnya gitu. Ada juga yang minus cut sell ada gitu. Jadi dia minus sedikit teman-teman. Jadi dia terjual lebih rendah dari harga beli. Berarti kan dia minus, nggak cuan dia gitu. Nah, kalau kasus-kasus yang tidak cuan itu kan tidak cuan dia, jadi terjual tapi dia tidak profit gitu kan, karena terjual di harga sedikit lebih murah dari harga beli, berarti dia ada minus sedikit gitu kan. Ini jauh lebih baik keputusan ini dibandingkan eksekusi cut loss teman-teman gitu. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman itu memang ada fitur auto cut loss, jangan diaktifkan. Aktifkan cukup fitur auto averaging saja teman-teman, fitur auto averaging saja gitu. Jadi tujuannya agar begitu. Jadi ya resiko trading di pasar spot ya cuman
floating aja kok, nunggu dia harga naik sedikit. Nanti kalau misalkan memang ada analisa perlu serok bawah, ya berarti dana cadangan kepake, berarti cuannya lebih gede lagi gitu aja gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak kebagian volume jual, ternyata ada indikasi koin tersebut dia akan segera longsor, ya kan, akan dijual di harga pasar, itu minusnya. Kalau kalau itu bisa profit, ya kan. Bisa juga dia minus tapi tidak banyak, teman-teman. Nah, untuk yang minus seperti itu ya, cut sell yang tidak profit. Kalau cut sell ini kan masih profit, berarti ada gas fee yang terpakai juga. Tapi kalau yang minusnya itu di bawah harga beli gitu kan, maksudnya itu penjualannya itu tidak profit ya, tidak kepotong gas fee, teman-teman. Gitu. Jadi cukup fair. Perusahaan hanya mengambil biaya performa 17% dari profit itu hanya tatkala profit, begitu aja. Memang 17% dari profit, pada saat minus tidak terpotong gas fee, teman-teman. Ya kembali gas fee yang terlock itu kembali, teman-teman. Nah, jadi sesederhana itu ya, teman-teman ya. Itu semuanya serba otomatis ya, teman-teman ya. Semuanya serba otomatis. Jadi nah, ini AP contohnya dia bentar lagi dia akan cuan. Contohnya ya EOS juga bentar lagi akan cuan. Nah, kalau BCH ya dia masih bergerak turun, ya biarin aja. Jadi user ngapain? Pengguna Master Signal Bitbox ini ngapain gitu? User nggak ngapa-ngapain, teman-teman ya. Ya kalau teman-teman punya waktu ya intip cuan, nggak punya waktu ya biarin aja dia berjalan seperti itu. Mungkin ada waktu sekali cek Binance-nya, akun Binance-nya dicek, dilihat, oh perdagangannya sama nih sinyal-sinyal ini. Oh ya kayak gitu aja, teman-teman. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, teman-teman ya. Yang perlu dipantau itu paling cadangan gas fee gitu aja, teman-teman ya, di aset Bitbox itu. Karena ibaratnya motor, kalau dia nggak ada bensin ya nggak ada bahan bakar. Gas fee kan bahan bakar, teman-teman. Motor ibaratnya nggak ada pertalite-nya, nggak ada pertamanya, nggak ada bahan bakarnya, dia nggak jalan gitu aja gitu. Itu aja sih, teman-teman ya, sesimpel itu. Maka makanya saya berpikir semua orang, siapapun ya yang doyan cuan ya, dengan aman tentunya, minimalisir resiko ya, meminimalisir resiko, berdaganglah di pasar spot. Siapapun bisa kok pakai Master Signal Bitbox ini. Karena pertama ya murah, ya kan? Jadi aktivasinya itu di masa promo cuma $135. Ntar paling 15 April di harga normal ya kan, Anda daftar Bitpro gitu, aktivasi akun cuman $168 seperti itu, teman-teman. Ya, tidak terlalu mahal. Kalau itu boleh, ibarat kita sewa ruko, boleh sewa setahun ya, minimal setahun, teman-teman ya. Boleh 2 tahun, boleh 3 tahun, boleh 5 tahun, ya suka-suka. Kalau misalkan saya mau aktivasi nih langsung sekalian 5 tahun, ya udah aktivasi dulu setahun, terus aktivasi lagi, ya udah selama 3 tahun gitu misalkan. Seperti sewa ruko. Berarti selama 3 tahun Anda akan ngecuan terus nih secara nonstop, 24 jam tidak pernah libur, menerima sinyal beli jual terjadi di pasar spot Binance. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini ada fitur averaging ini. Kalau misalkan koin-koin yang minus gitu, ini kan masih kecil minus ya, teman-teman. Jikalau ada yang minus sampai misalkan 11%, 10% ke atas, yang dibutuhkan auto averaging berdasarkan analisa teknikal maupun analisa fundamental ya, itu akan ter-averaging otomatis, teman-teman ya. Averaging down otomatis. Nah, jadi dia nanti tombolnya hilang, dia misalkan di sini nih, tombolnya hilang nih, tombol AVG-nya. Terus di sini ada tulisan AVG warna biru gitu, teman-teman. Berarti dia sudah terbeli tuh di averaging down. Nanti cuannya lebih gede, teman-teman gitu. Ini kan fitur auto averaging ini ya, AVG ini averaging ya, tujuannya serok bawah itu untuk mengatasi yang floating ya. Jadi istilahnya biar tidak terlalu berlama-lama floating. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita misalkan melakukan averaging down sendiri, bisa aja, teman-teman ya. Tinggal diklik di sini. Ya kan, klik di sini akan membeli di harga berapa gitu kan. Misalkan contoh nih, teman-teman ya. Masih loading ya, teman-teman. Misalnya ya, kita mau averaging down sendiri, boleh nggak kita interupsi atau intervensi cara kerjanya Master Signal Bitbox? Boleh, teman-teman ya. Ya, ini masih loading ya, teman-teman. Oke. Tunggu sebentar ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk BCH misalkan tadi saya klik tombol AVG ini. Misalkan teman-teman yang paham trading, yang paham analisa teknikal dan paham fundamental ya, aktif mengikuti berbagai berita-berita ya tentang kripto gitu kan. Ternyata saya ingin cepat cuan nih, sudah minus nih 7%, sudah minus nih sekian persen, 19%. Saya mau averaging down langsung ya, tidak menunggu yang otomatisnya gitu kan. Boleh aja, teman-teman, tinggal diisi aja akan beli di buy in amount berapa. Ya tadinya itu kan beli di harga di $50 gitu kan. Di $50. Nah, terus akan beli di misalkan $100, boleh.
akan 2 kali FBA, 2 kali buy in amount, 2 kali pembelian awal, akan beli di misalkan $200, 4 kali FBA misalkan, biar kecil jadinya nilai beli rata-ratanya, biar lebih cepat profit. Bisa saja teman-teman. Nanti di sini akan begitu, misalkan diketik, misalkan beli di sini 100 gitu ya, $100 gitu kan. Misalnya ya teman-teman ya. $100 ya. Oke. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ya saat ini sih memang masih dapatnya minusnya jadi berkurang teman-teman ya. Jadi tadi kan minusnya, saat ini kan minusnya min 0,6 contohnya ya. Nanti kalau kita beli lagi 100 gitu kan, minusnya jadi min 0,2 gitu kan. Kalau kita beli 1 kali EBA misalkan minusnya jadi berapa nih? $50 aja beli lagi ya. Jadi minusnya jadi separuh teman-teman ya. Ya 0,3 minus 0,31. Ya, target profit 1,2% misalkan. Anda mau ubah di sini 1,5% boleh teman-teman ya. Diubah begitu, ya kan? Ubah sendiri gitu kan. Lalu di-confirm gitu. Jadi maka akan otomatis akan melakukan pembelian ya di harga saat ini, dibeli sejumlah misalkan $50 gitu, 1 kali buy and amount ya kan, dan nanti akan otomatis terbuat jaring jual di Binance, berganti jaring jualnya teman-teman ya, dari jaring jual yang lama ya menjadi jaring jual yang baru teman-teman ya. Nah, jadi dengan target profit sekian gitu. Nah, karena ini contoh ya, saya tidak mau melakukan averaging down, toh juga minusnya masih sedikit. Lagian juga saya tidak pernah menggunakan averaging manual ya, karena buat apa juga, kita sudah pakai master signal Bitbox, semuanya sudah otomatisasi, ngapain kita sibuk analisa gitu kan. Nggak usah, jadi biarin aja. Kalau memang sudah waktunya di averaging down oleh tim analis ya, sudah berdasarkan analisa mereka, ya udah, kita cukup siapin dana aja di dompet spot Binance. Itu loh teman-teman ya, segampang itu ya teman-teman. Nah, lalu misalnya nih ini kok belum terjual-jual nih, masih hijau begini nih gitu kan, belum terjual nih gitu kan, boleh nggak saya misalkan udahlah profitnya cuma segini aja, ambil aja dah, jual, boleh, klik sell gitu kan. Klik sell, dikonfirmasi teman-teman, misalkan di klik sell begini ya teman-teman ya, dikonfirmasi, confirm gitu, dia akan langsung terjual, berarti Anda akan menerima profit cuma sekian gitu ya. Cuman tidak saya sarankan juga, ngapain, karena sudah ada target profitnya. Contoh, diklik sembarang di sini ya teman-teman ya, diklik di sini dia akan muncul sebenarnya targetnya sekian itu. Nah, jadi beli kapan ya kan, belinya kapan, terus ini rinciannya ya, terjadinya persis nih di Binance juga, di history beli seperti ini juga nih teman-teman ya. Nanti akan dijual dia di harga 4,264. Nah, gitu loh. Sehingga nanti dari pembelian seharga $50 nanti akan dapat cuan 0,61 sekian dolar gitu. Total nanti akan dapat $50,61 gitu. Biarin aja. Sekarang kan dia akan dijual di harga 4,264 ya per koin. Nah, terus ini belinya di harga 4,21. Kita lihat sekarang 4,264. Sekarang masih 4,239. Oh, berarti bentar lagi lah gitu. Atau ya biarin aja gitu. Nggak usah istilahnya itu, mohon maaf, tangan gatal itu jangan ya teman-teman. Karena sudah menggunakan master signal Bitbox ya kan. Ngapain lagi kita kutak-katik gitu aja sih teman-teman, dibiarin aja ya teman-teman ya. Sudah semuanya tinggal intip-intip cuan aja, kita fokus kerjakan yang lain aja gitu. Ke rutinitas kita yang sehari-hari itu apa gitu. Kerjakan itu aja teman-teman. Nah, lalu karena murah itu tadi teman-teman ya, sewanya itu minimal setahun, boleh Anda sewa 2 tahun, 3 tahun, terserah Anda ya, tergantung modal Anda, dana Anda ya. Yang berikutnya adalah aman. Kenapa? Karena tradingnya satu di pasar terbesar dunia, di pasar kripto terbesar dunia ya, nomor 1 terbesar dunia yang volume perdagangan ratusan triliun per hari, namanya Binance ya kan. Amannya juga karena di pasar spot. Jadi begitu koin terbeli, koinnya itu ada di dompet spot kita di Binance gitu, menjadi milik kita. Sebelum dia terjual ya tetap bentuk koin itu saja gitu teman-teman. Jadi minimalisir risiko ya kan. Jadi aman ya, murah, aman. Yang aman juga karena bukan money game, karena bukan disetor ke master signal Bitbox teman-teman ya. Seluruh modal perdagangan kita 100% di tangan kita sendiri, di dompet kita sendiri ya. Profitnya kita mau withdraw kapan saja bisa ya. Binance itu buka 24 jam nonstop, tidak pernah libur teman-teman. Teman-teman mau withdraw pagi, siang, sore, malam, withdrawnya itu cuman istilahnya itu tarik ke rupiah lah, masuk ke rekening gitu kan. Jual di P2P itu cuman 2-3 menit gitu kan. Jadi tidak terlalu lama, paling lama juga 10 menitan gitu kan. Bank apa saja bisa, wallet juga bisa, seperti itu. Tidak pilih-pilih bank gitu kan, karena itu transaksi P2P. Itu contohnya teman-teman. Nah, lalu selain murah, terus aman ya, mudah teman-teman ya, semua orang bisa.
Karena sinyal settingnya itu mudah sekali, nggak perlu ribet-ribet teman-teman. Ya, nggak perlu, semuanya bisa, dan itu pun dipandu. Ya, sedari awal itu kita pandu teman-teman ya. Dan yang jelas menguntungkan ya, cuan. Tadi teman-teman sudah lihat. Nah, mudahnya begini teman-teman nih. Sinyal setting itu pun kami pandu ya, saya pandu, Dede Bali pandu teman-teman ya. Jadi dari pertama aktivasi akun, membeli USDT di Binance bagi yang belum pernah mengoperasikan Binance, atau cara daftarnya, semua kami pandu, membuka akun Binance-nya, asalkan Anda doyan cuan begitu aja ya. Lalu setelah sudah siap semuanya, akun Master Signal Bitbox ini sudah teraktivasi gitu kan, BitPro-nya sudah aktif gitu kan, tinggal di API binding misalkan ke Binance ya kan, ke Binance atau ke toko kripto ya. Kalau saya memilih yang di Binance ya. Nah, itu tinggal di API binding aja teman-teman ya. Setelah di API binding baru bisa sinyal setting ini. Sinyal settingnya gampang teman-teman ya. Karena pada prinsipnya ya kan, BitPro ini memiliki Master Signal Bitbox ini, dia hanya memberikan sinyal teman-teman. Memberikan sinyal. Dari sekian banyaknya sinyal ya, 200 jenis kripto ada di pasar spot USDT ya. Sekian banyaknya sinyal. Anda mau memilih berapa sinyal aja gitu. Tinggal ketik di sini. Sesuaikan dengan modal Anda di Binance. Oh, sinyalnya misalkan 10 gitu kan, 10. Terus buy in amount misalkan $50 atau $20 ya, minimal $20 kan. 20, 21, 22, 25, ya terserah ya. Ya kan, atau $100 atau $1000 modal Anda besar, silahkan. Jadi trade 10 sinyal misalkan, terus buy in amount 20 gitu misalnya. Tinggal diketik aja begini teman-teman ya, ketik begini. Misalkan Anda mau trade 10 sinyal ya kan. Lalu buy in amount 20 berarti $200 yang dipakai gitu kan. Lalu klik simpan teman-teman ya, gambar disket ini. Ya kan? Lalu gambar auto averaging ini diklik agar jadi biru. Tadinya masih abu-abu begini teman-teman ya, ada stop loss, auto cut loss. Jadi saya tidak auto stop loss ini saya tidak aktifkan ya, maupun stop loss ya. Jadi cuman auto averagingnya aja. Jadi kalau dia harga bergerak turun, biarin aja floating gitu. Nanti pokoknya tujuannya cuan aja gitu, profit aja. Mau kapan ya silahkan gitu kan. Toh juga nanti kalau misalkan memang minusnya banyak, nanti ada auto averaging berjalan, averaging down berjalan. Jadi diklik ini, dikonfirmasi di yes gitu kan, agar jadi warnanya biru gitu kan teman-teman ya. Nah, nanti kalau ini diklik simpan gitu kan, dia akan jadi hilang teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya ini nggak usah ya, nggak dirubah sinyalnya ya. Oke, lalu begini teman-teman ya. Ada opsional dari signal mode itu, ada pilihan standar ataukah profesional. Nah, kalau teman-teman memilih standar ini berarti hanya potensi mendapatkan sinyal dari 19 saat ini ya, 19 jenis koin kripto ya, baik koin induk Bitcoin maupun altcoin seperti Solana, BNB, Cardano ya, Ethereum gitu kan, yang memang market cap-nya besar-besar. Jadi yang market cap-nya besar-besar, yang bukan hanya hitungan market cap aja. Kalau kita ngomongin market cap ya, Baby Dogi juga market cap-nya gede gitu kan ya, Shiba Inu juga market cap-nya gede, tapi bukan itu maksudnya. Jadi pertama yang pertimbangannya adalah yang market cap-nya besar, berarti komunitasnya besar ya. Kedua, fundamentalnya memang bagus ya, project-projectnya bagus dan lain sebagainya. Memang kripto itu bagus gitu kan, secara fundamental bagus dan market cap-nya besar gitu. Nah, jadi ada 19 saja. Jadi otomatis kalau memilih standar itu sinyalnya akan diterima sangat jarang teman-teman. Ya, saya memilih profesional dan saya rekomendasikan profesional. Memang dia ini altcoin dari 200 jenis kripto yang ada di pasar spot Binance, dan itu istilahnya volatilnya tinggi gitu kan. Jadi kripto bisa naik puluhan persen, bisa turun puluhan persen dalam sekejap. Dia bisa naik dalam hitungan menit puluhan persen, bisa ngepam gitu teman-teman. Jadi biarin aja, kalau dia turun ya biarin, naik ya profit gitu aja. Biarin aja, perdagangan satu arah ya teman-teman. Jadi pilihlah profesional ini kalau saran saya, agar sinyal yang diterima banyak. Peluangnya itu cuannya bisa bertubi-tubi kalau market dalam kondisi bagus itu ya, itu bisa cuan bertubi-tubi teman-teman. Signal option ini dibiarin aja teman-teman ya. Kalau yang bedanya begini nih teman-teman ya. Kalau yang basic ya, ada 3 pilihan ya. Basic ini dia bisa trade sampai maksimal 1000 signal ya. Namun buy in amount itu minimal $20 sampai $50. Kalau Anda ingin membeli per signal itu $100 gitu per koin, nggak bisa teman-teman. Anda harus upgrade ke advance ya. Jadi karena di sini $20 sampai $50 buy in amount-nya per signal. Lalu, misalkan modal $1000 gitu, Anda mau trade 10 sinyal 100 nggak bisa teman-teman ya, maksimal 50 ya. Kalau upgrade ke advance ini bayar teman-teman ya. Masa aktifnya mengikuti masa aktif dari aktivasi akun BitPro Anda. Jadi misalnya nih, akun Anda sudah berjalan 1 bulan
Lalu Anda sewanya misalnya setahun aja gitu kan, langganannya setahun. Sudah berjalan 1 bulan, begitu Anda klik upgrade di sini ya, advance gitu dicentang, terus diklik upgrade gitu kan, konfirmasi, itu dari saldo cadangan gas fee Anda senilai 10 USDT atau 10 dolar ya, murah ya, 150 ribuan ya. Itu akan terpotong untuk biaya upgrade ke advance ini teman-teman. Gitu kan, langsung terpotong. Ini siapin saldonya dulu di asetnya Master Signal Bitbox ya. Di aset Bitbro itu disiapin dulu sejumlah 10 dolar, baru bisa di-upgrade. Nah, tujuannya sama-sama bisa trade 1000 signal, buy and amount-nya bisa besar, bisa 20 minimal, 20 dolar per signal, maksimal 500 dolar. Jadi mau 300, mau 200 boleh. Gitu kan, maksimal 500. Namun Anda misalkan memiliki rekanan atau Anda sendiri pemodal besar yang trade-nya itu mungkin 100.000 dolar gitu kan, 1,5 miliar gitu kan, atau mungkin ratusan ribu dolar gitu kan. Saran saya ya pilih expert teman-teman. Ya, expert ini dicentang, biaya upgrade-nya itu cuman 20 dolar aja teman-teman, mengikuti masa aktif akun. Jadi kalau masa aktif akun sisa 11 bulan ya berarti begitu klik aktivasi upgrade ya aktif selama expert ini aktif selama 11 bulan gitu. Tapi kalau dari awal sudah memilih ya berarti aktif selama 12 bulan. Itu kalau Anda aktivasi setahun. Kalau Anda langganannya 3 tahun ya berarti ya mengikuti teman-teman ya, per tahunnya gitu, mengikuti ya teman-teman ya. Jadi expert ini kalau Anda upgrade biayanya 20 dolar itu bisa trade sampai per signal itu 10.000 dolar. Jadi sedari 20 dolar sampai 10.000 dolar. Ini kan khusus untuk pemodal besar. Misalkan modal 200.000 dolar ya, 3 miliar. Terus trade 10 signal. Per signal 10.000 dolar. Ya silahkan gitu. Trade 10 signal, ada dana cadangan 50% dibiarin 100.000 gitu kan. Dibiarin 100.000 dana cadangan yang di trade hanya 100.000. Misalkan begitu ya kalau money manajemennya 50-50, karena money management kembali lagi kepada Anda, tergantung kesiapan dana. Jadi ada yang paling wise, yang paling bijak dia itu yang paling aman adalah 50-50. Dana 1000 di trade cuma 500, dicadangkan 500. Ada juga yang formulanya 60-40%. Ya kan? Kalau modal 1000 di trade 600, dicadangkan 400. Ada juga kalau saya pribadi 70-30. Ya. Jadi kalau modal misalkan 1000 ya di trade 700 dolar ya, 300 dolarnya didiamkan. Dicadangkan aja di dompet spot Binance. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini sudah semua akan muncul summary-nya seperti ini teman-teman ya. Summary-nya muncul. Nah, lalu di sini kan koneksi exchange Binance masih off, masih merah begini kan. Diklik aja dia konfirmasi jadi on. Selesai. Nah, jadi semudah itu, cuman mengisi 2 kolom ini saja. Pilih yang standar apa profesional, signal mode ya biarin aja. Kalau yang trade modal masih ratusan dolar begitu kan, beberapa ratus dolar sampai 1000 dolar ya biarin aja dia di ini nggak usah diapa-apain, tetap basic ya, biarin aja begitu ya. Basic ini gratis teman-teman ya. Lalu udah klik Binance on, selesai. Trade mulai berjalan, signal nanti ada waktunya, sinyal datang, terbeli terjual seperti itu. Tidak perlu ngapa-ngapain lagi teman-teman ya. Tinggal mengikuti info-info yang ada di channel Telegram ya, channel official resmi ya, dan juga di grup-grup WA. Begitu aja teman-teman ya. Salam cuan dari saya, Dede Bali.